warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajlis lagi dengan sudah mengawali dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya. Maka kita lanjutkan dengan mempelajari isinya, wabil khusus tentang akidah, dan ini menjadi fondasi besar, fondasi kuat keislaman kita, karena hari ini banyak fitnah yang terjadi. Nabi SAW sudah mengabarkan badiru bil amali sholihah fitanan kaqita'il lail, bersegeralah kalian beramal solih karena akan datang fitnah yang datang dengan cepat seperti malam yang datang secara cepat. Makanya Allah SWT termasuk amal solih adalah majelis ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah Quran dan Sunnah, wabil khusus dijelaskan akidah yang benar. Dan kita kembali kepada track kita, kepada jalur kita, yaitu akidah Imam Al-Muzani. Saya ulangi lagi dari awal karena ya barangkali lupa ya, dan ilmu itu kalau diulangi itu tidak apa-apa, lebih baik. Nah, Imam Al-Muzani itu adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i dan termasuk murid yang sangat sangat mendalam tentang fikih Syafi'iyah, sampai dikatakan kalau pengen tahu fikih Syafi'i itu Muzani. Makanya kalau ada kelompok Islam di Indonesia ngaku Syafi'iyah tapi akidahnya bukan Syafi'iyah, itu aneh jane. Fikih kami Syafi'i tapi akidah kami Maturidi, nah, itu jane kurang tepat ya. Yang tepat ya fikih kami Syafi'i, akidah kami Al-Muzani. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini disusun kitab ini disusun oleh Imam Al-Muzani karena pada waktu itu ada Abdul Karim bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Katsir yang berkata, waktu itu kami bermajelis, bermudzakarah, berdiskusi bersama Abdullah Al-Hulwani di Torobalsi, Maghrib, Maroko. Kami adalah sekelompok ahli ilmu, ulama yang bermadhab Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Nah, tersebutlah pada waktu kami ngumpul, ada ulama-ulama nih, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Dawud Al-Asfahani, Ishaq ibnu Rahawai atau Rohuyah, Ahmad bin Hambal, lalu tersebut nama Al-Muzani. Begitu tersebut nama Al-Muzani, ada yang nggak mau mengakui beliau sebagai ulama dengan mengatakan dia ini bukan ulama. Lalu kami bertanya, memang kenapa kok dia bukan ulama? Maka orang itu, kelompok ahlul ilmi itu yang menolak Al-Muzani sebagai ulama, dia berkata, aku mendengar, terus tidak diverifikasi, aku krungu cerita, kurang baik ya cerita. Aku mendengar dia itu punya keyakinan qadariyah dan juga berdebat menggunakan akalnya, bukan hadis. Maka kami begitu mendengar argumen orang itu, kami berkeberatan untuk menerima ucapan itu. Maka kami nulis surat kepada Al-Muzani dan kami minta untuk dijelaskan tentang keyakinannya, tentang akidahnya terkait dengan takdir, tentang murjiah, sunnah, hari kebangkitan, timbangan, sirat, dan ru'yatullah, kondisi di mana manusia melihat Allah pada hari kiamat. Dan kami meminta beliau untuk menjawab semuanya secara ringkas. Terus mikir ringkasan akidah yang nanti lahir setelahnya itu kitab-kitab syarahnya. Nah, ketika surat itu telah sampai kepadanya, maka beliau membalasnya, asamnallahu wa iyyakum bittaqwa. Ini balasannya, semoga Allah menjagaku dan kamu dengan takwa. Terus ulama zaman dulu itu nek surat penyurat niku mboten kokean basa-basi, to the point. Tekoke napa dijawab napa. Semoga Allah menjagaku dan kamu dengan takwa, bahwa faqona wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kamu untuk mengikuti petunjuk amma ba'du. Fa innaka, sesungguhnya kamu, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki semua urusanmu. Sa'altani an waddihalaka minas sunnah amron tusabbiru nafsaka alat tamassuki bih. Kamu bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu tentang perkara-perkara as-sunnah, yaitu akidah yang kamu beritikat pengen bersabar berpegang dengannya
wa tadron bihi indaka sabuhal aqawil wa zaighum muhdatsatis dolim, dan dengan itu kamu akan menolak subhat-subhat pemikiran dan penyimpangan orang-orang sesat. Alhamdulillah di awal tadi saya sampaikan akidah yang benar ketika difahami dengan benar maka mudah dengan akan menyingkirkan keyakinan-keyakinan yang salah. Itu gak benar. Tapi nek gak paham akidah yang benar, penting rame, yang penting ngoten iku wae. Waqat syarahtu laka manhajan mudihan muniron lam ala nafsi wa iyyaka fihi nushan, maka aku akan jelaskan kepadamu jalan yang terang dan aku akan memperpanjang penjelasannya sebagai nasihat untukku dan untukmu. Wis tak cetaknya iki, nek tak apa tak jawab nanti cetok. Wa bada'tu fihi bihamdillahi firrusyi wa tasdid, dan aku memulai risalah ini, tulisan ini, surat ini dengan memuji Allah Rabb yang memiliki petunjuk dan kebenaran. Alhamdulillahi ahaqi mandukir, segala puji milik Allah, zat yang paling berhak dipuji. Wa aula man syukir, dan yang paling berhak untuk disyukuri. Wa alaihi usni, dan aku hanya memujinya. Al-Wahidus Somad, dialah yang esa, yang tempat bergantung kita semua. Ini sudah mulai nih poin-poin akidah. Allah itu Maha Esa. Jadi kalau ada yang kemudian meyakini Allah punya anak, punya segala macam, itu dusta, salah. Alladzi laisa lahu shahibah wala walad, di mana Allah tidak punya istri juga tidak punya anak. Nah, makanya niki akidah orang muslim tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Jalla alal masili fala syabiha lahu wala adil. Allah itu Rabb yang maha agung, jauh dari tandingan yang serupa dengannya. Sudah pernah saya jelaskan, Allah di atas arasnya maha besar dan maha agung. Maha besar secara zatnya, maha agung secara kuasanya. Kemudian tidak ada yang menyerupainya, tidak ada. Makanya kalau disebutkan Allah punya tangan, ya Allah punya tangan sesuai kehendaknya, dan tangan Allah berbeda dengan kita. As-Sami'il Basir, maha mendengar, maha melihat. Mendengar melihatnya Allah walaupun di atas sana, mendengar sampai di kedalaman lautan. Ya, pernah saya jelaskan juga. Makanya penjelasan-penjelasan yang kemarin-kemarin itu mendukung niki biar tambah cepat ling maca matannya. Niki ceritanya kita membaca matannya. Nah, wal alimil khabir, yang maha tahu dan maha teliti, tahu tur detail. Mungkin jenengan masih ingat saya pernah contohkan kita ngupil di masjid pun Allah tahu dan mencatatnya. Umay ya'mal sekolah darotin khairu yara, yang sekolah darotin sarro yara. Ngupil itu kan regati masjid, dan itu dicatat. Banyak Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Munir Rafiq, dialah yang bisa menahan semuanya, rizki segala macam, hujan segala macam, dan dia juga yang mengangkat baik buruk kita, tu isuman tasak waktu diluman tasak, dia yang memberi kedudukan, dia juga yang menghinakan. Makanya enten orang niku belum lama jadi menteri, gak lama kemudian jadi narapidana, ngoten niku tau. Belum lama jadi tokoh tertentu, besok sudah berbuat yang gak baik, yang kemudian menurunkan martabatnya. Makanya ini penting dipahami bahwasanya semua yang Allah berikan pada kita itu titipan. Mau harta, mau putra, mau kedudukan, mau jabatan, mau apapun. Nah, kita mulai nih matan yang pertama. Dia mengatakan alin ala arsihi fi majdihi bi dzatihi wa huwa dalil bi ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi zatnya. Terus saya mengatakan Allah itu di mana-mana, itu tidak tepat. Di atas sana dengan keagungannya, di atas arsy-nya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, niku maha tinggi, maha besar dan maha agung. Kemudian ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi semuanya. Wa anfada fi khalqi sabiqal maqdur, dan berlaku buat semua makhluknya. Tidak ada yang kelewat dari ilmunya. Nanti dalam Quran dikatakan walaupun itu daun yang berguguran Allah tahu. Mari bahasanya nek kita mau contohan mbok semut sing ngusungi remukan rengginang niku ya Allah ngertos. Nah, wa huwal jawadul ghafur, dialah yang maha dermawan lagi maha pengampun. Senajan kita banyak dosa, Allah tetap kasih rezeki, niku dermawan, gitu.
Tapi nek kita mungkin anak ramanut ra disangoni ya. Tapi Allah kita ndablek itu tetap dikasih rezeki ya. Alhamdulillah jangan sampai jadi ndablek. Wal ghafur, dosa kita banyak pun Allah mengampuni. Dalilnya surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang dipikirkan tersembunyi di dalam dada. Niku akidah yang pertama. Matan yang kedua, fal khalqu aminuna bisabiqi ilmi. Semua makhluk kita semua, manusia, binatang, tumbuhan, semua beramal, berbuat dan Allah sudah tahu sebelumnya. Sebelum kita melakukan, sebelum saya sampai sini, Allah tahu kalau saya akan sampai sini. Begitu pula nanti jenengan ajeng ngapain, mungkin jenengan belum terlintas, Allah sudah tahu jenengan mau ngapain. Nah, karena keyakinan qadariyah itu meyakini Allah baru tahu setelah dilakukan oleh makhluknya. Nah, kayak gitu berarti Allah tidak maha tahu. Dan itu diambil dari keyakinan Majusi. Majusi itu dulu seperti itu. Makanya Nabi mengatakan al-qadariyah Majusi, hadhil ummah. Qadariyah itu Majusinya umat ini. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin, dan akhirnya kita semua beramal baik maupun buruk sesuai yang telah Allah tetapkan. La yamlikuna li anfusihim minat ta'ah naf'an. Mereka kita tidak memiliki kewenangan dalam memberikan manfaat untuk diri kita atas ketaatan. Maksudnya kita itu bisa taat karena rahmat Allah. Dan alhamdulillah kita terpilih sementara ini sebagai orang yang mendapat rahmat. Pramila kita diminta untuk terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Karena faktanya rumahnya sebelahan, bahkan mungkin sak rumah bisa jadi sama-sama dengar adzan, siji sholat, siji mboten. Nah, itu menunjukkan berlakunya proses pemberian hidayah. Sehingga ketika jenengan meminta ihdinas siratal mustaqim, jenengan harus yakin kalau kita tidak bisa apa-apa kecuali dapat rahmat dari Allah. Pramila termasuk sebab rahmat Allah adalah majelis ilmu. Dengan bermajelis ilmu jenengan punya ilmu, dengan punya ilmu itu jenengan dapat rahmat sehingga dapat hidayah. Wala yajiduna ila sarfil maksiyah an hadafan. Bahkan kita juga tidak bisa menolak kemaksiatan kecuali atas izinnya. Makanya kita juga meminta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka balikkan hatiku pada agama ini. Pramila mungkin jenengan masih ingat ada yang bertanya, bolehkah kita menghadiri acara-acaranya orang non muslim? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena di situ ada petuah-petuah pengawasan-pengawasannya, ucapan-ucapan dari tokoh-tokohnya yang berpotensi membolak-balikkan hati jenengan. Niate teko kawinan mulih-mulih mikir pengen ganti agama kan. Soalnya mereka dalam berdakwah, dalam menyampaikan berapi-api gitu kan. Berapi-api penuh semangat. Soalnya tidak perlu dalil gitu kan. Pokoknya terus yang penting pokoknya saudara-saudara. Tapi nek kita tidak perlu dalil, kali dalil ya terus meneng. Tapi kok meneng ya dalilnya kesupen. Kalau ngisi pengawasan di tengah orang-orang nahdiyin gitu. Saya yang isi pengajian, mereka yang mendoakan. Doa ini ila hadrati syekh fulan min fulan wa ila bahyai fulan bahyai fulan bahyai fulan bahyai fulan kueh banget itu. Sampai akhirnya dia lupa bahyai sebelah terus Mbah selamat, bahyai selamat, bahyai selamat ngoten niku. Kueh banget gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, itulah kita menghafal. Begitu lali ya madep gitu. Makanya kalau nek mau pengawasan itu mesti bawa bekal. Kalau nek ini ditutup ya wes harus mengandalkan hafalan gitu kan. Nah hafalan itu sak kenenge, makanya orang-orang yang berceramah tidak bawa kitab, tidak bawa materi itu biasanya sak kenenge. Jadi mirip kayak orang orasi ya. Akhirnya mirip-mirip dengan ahli kitab. Makanya ya ahli kitab itu para pendeta itu nek ceramah kayak piye gitu. Tapi sebenarnya itu cuma kata-kata yang dia olah, pinter bermain kata. Terus mirip kayak stand up comedy gitu. Persis. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Makanya kebaikan kita, keburukan kita
ya harus kita mintakan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa jumawa. Wah, aku hafal Quran, aku ini enggak. Ya. Berapa banyak orang yang sudah posisinya baik sebagai orang baik tapi tersesat murtad naudzubillah ya. Contoh sudah kita lihat toh Saifuddin Zuhri nanti saya sampaikan toh kirang nopo niku keluar masuk Muhammadiyah, masuk Pondok Zaitun sampai disebut ustaz pilih murtad gitu kan. Sengaja jadi sesat ngomongnya babi nek dipangan didahar yang diucapan bismillah jadi halal. Cilaka menungso niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Poin yang ketiga tentang malaikat. Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bih. Allah menciptakan seluruh makhluk dengan kehendaknya tanpa butuh kepada makhluk. Terus tidak ada ceritanya Allah butuh kepada makhluk, tidak ada. Nanti sebagian kita itu mengatakan Allah itu kalau mau kasih cobaan Allah minta izin sama wali kutub. Nah itu dusta, tidak ada kayak gitu. Allah kalau mau kasih musibah tidak ada izin-izinan, tidak ada gitu. Kemudian wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadati, dan Allah ciptakan semua malaikat. Nah, jenengan masih ingat 7 lapis langit dikebaki malaikat, tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang bersujud. Ngoten toh? Sampai langit itu berbunyi kriek-kriek karena saking kebake malaikat yang sujud, dan semua itu diciptakan Allah tidak butuh dengan mereka. Dan mereka punya kewajiban menyembah Allah dan menjadikan mereka bertabiat selalu menyembah. Bukan karena Allah butuh mboten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini harus dipahami ini. Beda kayak kita itu untuk jadi orang hebat kita butuh bawahan. Tidak ada ceritanya wali kota kok nggak punya rakyat. Aku wali kota, rakyatmu sing ndi Mas? Enggak mungkin. Jadi harus punya bawahan. Tapi Allah punyanya bawahan, Allah tidak butuh sama yang di bawahnya. Wa minhum malaikatun bi qudratil lil arsyil hamilun, dan di antara mereka itu adalah malaikat yang tugasnya memikul arsy, jumlahnya ada 8. Nah, kemudian wa ta'ifatum minhum haula arsyihi yusabbihun, dan di bawahnya ada malaikat-malaikat yang bertasbih dan memintakan istighfar ampun buat orang yang bermajlis ilmu. Nabi mengatakan wa dzakarallahu fi man indah, orang yang bermajelis ilmu namanya akan disebut di sekitar malaikat yang ada di dekatnya, yaitu malaikat pemegang arsy 8 itu dan malaikat-malaikat yang di sekelilingnya. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, dan sebagian yang lain memuji nama Allah, mensucikan namanya. Wastofa minhum rusulan ila rusulih, di antara semua malaikat dipilihlah malaikat yang terpilih sebagai utusan. Ada Jibril, ada Mikael, ada Israfil dan seterusnya. Wa ba'dun mudabbiruna li amrih, dan sebagian diperintahkan untuk mengatur urusan-urusan yang lain. Nanti ada yang ditugaskan untuk datang setiap pagi kepada manusia, berdoa, satu berdoa jelek, satu berdoa baik. Yang berdoa baik mengatakan Allahumma ati munfikan halafan, ya Allah niki piyai remen sedekah mangpari gentos ingkang langkung sae. Yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah niki menungso niki kok pelite ra ukur, diteokeh ngetok karo ngewe wegah gitu kan. Niki bondone niki mang damel mboten sae. Mang risak, mang bikin mboten berkah. Niki bendino, makane jenengan nek saged nggih nambah teng masjid kaketan 2.000 napa 1.000 setunggal 1.000 mangga bagi potake gedene sakmono putih. Nggih. Baik rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah yang keempat, summa khalaqa Adam biyadihi wa askana jannatahu. Lalu Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan menempatkannya di surganya. Niki akidah. Nanti ada orang yang mengajarkan menungso sik dhewe niku munyo ditemokke ten sangiran dipamerke jenengan kalih putra-putune piknik mriko lho kuwi lho mbahmu. Lho bukan jenengan, iya mbahku sing kuwi. Lho berarti jenengan malah dimunyuk-munyuk ke putune to. Ngoten niki akidah wae. Dados nenek moyang kita Adam alaihissalam Allah langsung yang ciptakan, diletakkan di surganya sana. Pertanyaannya, surga niku ten pundi, Pak? Nah, nanti kita jelasin lho. Ayo. Halo, ten pundi? Di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
di atasnya ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa mriku. Di atasnya ada ada kursi dulu, baru di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy Allah. Allah di atas itu semua. Nanti ada peneliti, nanti sebutin peneliti deh. Peneliti kafir dari Harvard, namanya Ali Uloh. Jadi dia menghitung Tuhan itu berada pada ketinggian 319 miliar triliun kilometer di atas kita. Itu 319 miliar itu nulis 9, triliun itu nulis 12. Berarti 319 dikali 10 pangkat 21 di atas kita. Hitungan beliau ini gitu kan. Ini menunjukkan paling boten dia meyakini nek Tuhan itu di atas sana, enggak di mana-mana gitu. Dengan jarak yang semakin jauh. Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala wa nahahu an sajaratin bahadam sampun dipenging saking wit-witan niku kon nafada qadauhu alaihi bi aqliha, tapi memang sudah ditakdirkan kalau beliau harus memakannya. Summa ibtalahu bima nahahu anhu minha, lalu Allah pun menguji dengan apa yang dilarang itu. Summa salatu alaihi aduwahu fa aghwahu alaiha, lalu Allah menguasakan musuhnya yaitu iblis untuk leluasa menggodanya. Wa ja'ala aqlahu laha ilal ard, akhirnya beliau memakannya dan menyebabkan ilal ardi sababan menjadi terusir menuju bumi. Fama wajada ila tarki aqliha sabilan, Adam tidak mendapatkan jalan untuk meninggalkan makannya. Kenapa? Udah ditakdirkan. Takdir itu ngoten. Makanya nanti dalam diskusinya para nabi yang ada di atas sana, ada yang protes, "Mbah Adam, jenengan kudu njen ra mangan ngono kuwi." Aku mangan ngono piye mergo takdir itu kudu ngono le. Makanya nanti fungsi takdir itu likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nek umpami luput dari apa yang sudah jenengan targetkan merucut, maka jangan putus asa karena memang takdir ngoten. Tapi nek akhirnya angsal, incer ae. Begitu dapat, jangan sombong karena memang itulah yang ditakdirkan. Fama wajada ila tarbi aqliha sabila wala anhu laha madhaban, Adam tidak mendapatkan jalan untuk meninggalkan memakannya dan tidak pula jalan untuk menjauhinya. Pun rampung soal Mbah Adam. Lanjut soal akidah surga dan neraka. Summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan, Allah ciptakan surga dan calon penghuninya sudah ada. Cara pesawat ajeng mabur niku pun enten manifestnya. Nah, fahum bi a'malihim bi masyiatihi amilun, dan orang-orang yang tertulis sebagai calon penghuni surga itu akan beramal dengan amal ahli surga. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun, dan atas kehendaknya dan kuasanya mereka akan menjalani hidupnya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita tidak tahu takdir kita apa, maka yang sudah baik ini kita lanjutkan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, menungso wis tak ilhamke dalam takwa kalau dalam dosa. Qad aflaha man zakkaha, telah berhasil sukses hebat orang yang bisa mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena jiwa kita kalau suci kita akan condong kepada jalan takwa. Ramila wa contohaken dengan mengaji demikian gak banyak orang yang mau kesini karena tadi dia milih jalan yang lain. Wallahu alam. Ramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mentazkiyah diri agar mudah menerima hidayah. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan, dan Allah ciptakan dari keturunan Adam sebagiannya juga menjadi penghuni neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha, di antara sebab mereka masuk neraka punya mata tidak digunakan buat lihat. Banyak orang ke masjid dia tetap lihat orangnya nih nggak mau melu. Wa adanan la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan buat mendengarkan hidayah. Nek enek dangdutan mangkat, enek pengajian nyingkir, ngoten niku to. Wa quluban la yafqahuna biha, punya hati tidak digunakan buat memahami.
enek emong kebadan sing elek-elek. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun, itulah orang-orang yang terhalang dari hidayah. Wa bi a'mali ahli nari bisa bikin qadrihi ya'malun, karena terhalang dari hidayah mereka justru mengamalkan amalan ahli neraka yang sudah Allah tetapkan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Allah, hampir semua pendakwah, ustaz, guru itu kalau menyampaikan materi selalu ngajak kita bersyukur. Syukur atas Allah kasih kita hidayah, dan itu yang paling mahal. Jenengan sehat di teokek tapi tidak punya hidayah untuk merokok. Jenengan sehat di sidik tapi berhidayah masuk surga. Jenengan boten sehat boten gadah duit berhidayah masuk surga. Jenengan sugih sehat hebat berhidayah masuk surga. Hidayah menjadi penentu baik buruknya manusia. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam, wal imanu qaulun wa amalun an i'tiqadihi bil jinan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan. Yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan yang disertai dengan keyakinan dalam hati. Pernah saya sampaikan, bersahadat ning atine mboten percaya niku namine munafik. Atine percaya ning mboten ngucap niku namine kafir. Atine percaya, mulutnya syahadat, tapi amaliyahnya menduakan Allah, itu namine musyrik. 3 orang ini yang kekal menghuni neraka. Niki resume dari pengawasan-pengawasan yang lalu. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa huma siyani wa nadomani wa qorinani, di mana ucapan dan perbuatan itu saling terikat, harus sinkron. Makanya kalau ada orang yang mengatakan aku nek ngomong sama nantel iman gak ngaruh, kleru, imanmu justru rusak ketika kamu mengucap itu. Dan kemudian disebutkan juga terkait dan beriringan, aku nek mendem imanku ya jenek salah, aku nek gak sholat tapi ya tetap iman klintu, imannya turun seturun-turunnya. Ramino Nabi bareng mengandikan la yazni zani hina yazni fahuwa mukmin, tidaklah berzina orang yang berzina saat berzina dia dalam kondisi iman yang baik, imannya pasti jelek gitu. Makanya enten wong berzina kok kemudian kamu adalah wanita solihah yang pernah aku jumpai, kamu zina solihah ini. Makanya nek enten tak wedok, Pak, ini calonku Pak. Sapa kuwi nduk? Ustaz. Kawan piye iki pacarku, tak pacaran iki. Nggih. Lah niki mboten semelah niku, klentu. Nek jenengan tes remen niku mantu jenengan ngene nduk, ustaz iki gak pacaran, langsung nikah wae yo sesuk antar kene kawah. Riyen niku dene rampungan sekolah, tapi jek gelem pacaran berarti dudu ustaz kuwi gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, nggih nek ada istilah garangan niku enten garangan syariah ngoten niku. Profesine ustaz tapi nyedaki wong itu. Enten wong fotone ning alih fotone gandeng, kalih kula nggih, gandeng kula sithik lah gitu. Mboten gandeng kono. Berarti ning klaten ngono nikah baru terus pamit lunga ora bali, ngono meteng tinggal. Sing sakniki wong wedok niku nek pun ketinggalan ngoten niku kan selamanya to bekas niku to. Masyaallah. Nggih, nikulah garangan syariah. La imana illa bi amalin, tidak ada iman kalau tidak diamalkan. Makanya Nabi mengatakan, "Bi al-farqu bainana wa bainal kufri wa syirki tarku shalah." Bedane awake dhewe karo kafir lan musyrik ninggalke salat. Mane wong gak salat ngaku iman ini aneh. Lah berarti wong ra salat mesti kafir nggih mboten juga. Cuman maksud saya imannya itu mesti ngedrop tuh, mesti jelek banget, rendah banget. Kemudian wala amalin illa bi imanin, dan tidak mungkin orang itu bisa beramal dengan baik dan diterima kalau tidak dengan iman yang benar. Makanya syarat amal diterima itu harus beriman. Piai non muslim sholat, ya dia tak akan dapat apa-apa. Makanya nanti di dalam Al-Quran dikatakan wa qadimna ila ma amilu bin amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dia berbuat baik di dunia, nanti ditunjukkan gitu amal musik apik, ganjarane kudune sakmene. Tapi kami jadikan debu yang berterbangan agar apa? Dia menyesal. Oh, aku biyen ra iman. Nah, iman kan kanggo. Makanya ada orang non muslim itu dulu Islam murtad, begitu meninggal dia meling sama keluarganya. Iki duit semene kayak nang masjid, kon tahlilan kon tahlil ke aku, iki semene kayak nang gereja gitu. Bingung sendiri dia waktu mau meninggalkan dunia itu sudah pesen wong bingung gitu. Dan dia merasa semuanya bisa dibeli, tidak gitu. No.
Tadi lo di depan, Allah tidak butuh sama kita semua. Nah, mulai apa? Bondo-bondo kita tidak butuh. Makanya Allah kok harus disuap wonten niku mboten saged iki gandeng kayak ini masjid arep nyemplung rokok ra sida mboten saged. Iku sagede dol tinuku kali menungso ngira. Nek kalau Allah ndak bisa. Ketika sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin agamamu sebelah kono agamamu sebelah kene ya wis. Maka pilihlah jalan itu. Mana yang kamu pilih, jalan iman atau jalan kafir? Ya, pilihlah. Kalau pilihnya itu ya sudah. Makanya ada seorang anak ini yang tanya sama saya, ibu saya, bapak saya non muslim gimana Ustaz? Ya sudah lepaskan. Oh sudah non muslim. Oh ngapain? Sudah meninggal tuh? Sudah ikhlaskan. Sedih dia kalau jatuh wonten. Nah jadi sedih aja pripun aja ndongake. Gini malah dosa ndongake. Siji dongane ra tekan, sing loro jeneng malah dosa. Napa nggih ngoten? Nggih, kula dalili nggih. Kula dalil gini. Pun mendel lagi, melipir. Bos kula niku teng kantor. Saya itu punya om yang dulu ngapain saya waktu kecil. Ini meninggal saya belum bisa napa nek cara wong sampe belum bisa takziah gitu kan. Belum bisa layat gimana. Kok jelas kok jengkreng. Oh ngoten lho. Lah nggih. Artinya nek jenengan mau ke sana ya ke sanalah sebagai seorang keluarga yang istilahnya sedereke meninggalnya udah gitu aja. Tidak usah berpikir macam-macam. Dia kan jawab gini, padahal jangan kalau tangan jenengan niku niku kan meninggalnya 3 hari yang lalu. Niku kula buat kirimi Al-Fatihah terus lho niku. Iya ora tekan gitu lho. Makanya pentingnya ngaos iku niku lho. Lajeng jenengan niku mboten muspro ning ngetokke napa niki ngapunten abab niku mboten muspro. Bahkan mungkin sedekah iku nggo masjid nggo kae sing keluargaku padahal non muslim ndak tekan. Pun lilaknya mawon lostun pun akum dinukum waliyatin kita fokus ku angkusakum ahli menara wis tak urus iki keluargaku karo awakku kan gitu mawon ndak usah ngurusi yang sana-sana sudah gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna fil imani yatafadhalun dan orang beriman itu imannya tingkat-tingkatan gitu. Makin baik ya makin tingkatnya dhuwur tinggi. Kemudian wa bisolahil a'malihum mutazaidun makin baik amal jenengan iman jenengan naik makin baik sedekah jenengan iman jenengan naik jenengan salat makin rajin naik Quran jenengan makin banyak naik zikir wirid jenengan banyak naik ngoten jenengan pengawasan naik jenengan pengawasan kalau sing mboten imane lebih baik yang pengawasan daripada yang enggak niki terlepas dari niat masing-masing nggih tapi secara umum ngoten nggih nek mungkin sing rajin ibadah ning riya niku urusan lain karena kan urusan hati kita enggak tahu tapi secara dohir orang yang beribadah jauh lebih baik daripada yang enggak. Jenengan gadah nyotro umroh haji saya dibanding sinten orang yang punya uang enggak mau berangkat haji atau umroh. Sak mangke kurban jenengan yang punya duit berusaha kurban saya imannya naik. Yang punya duit enggak mau kurban nggih jelek gitu. Makanya niki secara dohir urusan hati kembali ke masing-masing. Wala yakhrujuna bil dzunub minal iman. Niki nggih akidah. Tidak boleh orang Islam mengkafirkan orang lain mengatakan keluar dari iman karena berbuat dosa. Senajan dosa itu menurunkan iman, tapi kita tidak boleh mengkafirkan. Kowe kok tukang mendem kafir kowe? Tidak boleh, Pak. Jalaran dosa dikafirkan tidak boleh. Napa meleh padha-padha salat. Nanti di dalam kitab Aqidah Imam Bukhari dikatakan la nukaffiru bil mu'minina min ahlil kiblat. Kita tidak boleh mengkafirkan orang beriman yang mereka menghadap kiblat yang sama. Podo-podo sholat orang mendem, haji yo podo mangkat bareng gitu kan. Goro-goro ora baiat kafir kowe gitu. Kalau nanti terus niki to, wong LDI itu sampai diduding kali bapak saya. Mas, iki lho wong sakmene balen sing Turki, Afrika, Arab, Indonesia, Asia, Cina, Jepang pilihan di sini di kaono, apa ya kafir kabeh. Satu, yang kedua, kadang mereka itu tidak mau jamaah di Masjid Haram kan bodoh, pilih sholat nih hotel itu kan. Soalnya apa? Tentu imamnya bukan LDI. Nasar Bani, Jumatan bareng di hotel, pilih Jumatan di hotel. Mengambil fatwa yang paling ringan, minimal 2 atau 3 orang. Coba. Itu kan kejahilan yang luar biasa di tempat yang paling utama di muka bumi justru berbuat kejahilan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih niku harusnya diluruskan sama MUI, enggak boleh kayak gitu. Mosok ning Masjid Haram lagi enek jamaah enggak jamaah dhewe, Masjid Nabawi enggak jamaah dhewe kan aneh orang-orang kayak gitu. Kok ngerti Mas? Sing cerita nggih mantan-mantane kok sanes kula. Ngoten. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.
Wala yukafiruna birukubi kabiratin wala isyan. Mereka tidak dikafirkan karena dosa besar maupun maksiat yang dikerjakan. Napa melih mboten ahli maksiat kok dikafirke niku tambah ra karu-karuan. Wala nujibu limuhsinihimil jinan, dan kita tidak memastikan orang yang sudah terlihat baik itu pasti ahli surga. Wah, kan ini Habib-habib, wah, fulan bin fulan ahli surga, nanti akan membagikan syafaat buat kita. Mana nih tak? Nah, ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kenapa? Kita boleh mendoakan dia untuk masuk surga, tapi memastikan pasti dia ahli surga tidak boleh. Termasuk sebaliknya, wala nasatu ala musiatihim binar. Kita tidak boleh memastikan orang yang terlihat jelek di mata kita pasti ahli neraka. Kenapa? Nanti ada hadis-hadis yang menyatakan orang tua yang amaliyahnya enggak banyak, tapi biistighfari waladakalaka, karena anakmu istighfar maka derajatmu dinaikkan. Nah, ini loh. Derajatnya orang yang tadinya jelek bisa naik karena anaknya istighfar. Enggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak. Saya punya temen SD niku, adik kelas di Bone. Niku anaknya karo bapaknya kompak tukang mendem. Nah, bapaknya mati, nah anaknya tobat. Jadi nek ketemu niku sak niki pun nganggo koko. Padahal biyen anak ini nek mendem niku sempoyo kan nanti nyemplung kali, mlaku ning nggon kali to. Saking ngabot ora iso nganggo sirah niku. Tapi sak niki pun tobat. Nah, bisa jadi hadis itu model-model seperti ini. Makanya kepada bapaknya kita tidak boleh mengatakan, tukang mendem ini mesti genah nyemplung neraka. Tidak bisa. Karena mungkin dia meninggalkan anak-anak yang mengistighfarkan orang tuanya. Demikian juga ketika kita melihat ini orang baik, kemudian kita pastikan ini mesti mlebu surga. Wong koyo ngene kira mungkin orang. Tidak bisa. Gitu. Karena kita tidak tahu setelahnya. Makanya nanti ada hadis 3 orang yang dia mujahid, kemudian pendakwah, terus kula ngeten iki, terus ahli sedekah. Ini kan amaliyah yang menjadikan sebab masuk surga. Begitu sampai sana ditanya, kowe mbiyen uripmu piye, Mas? Sing mujahid mengatakan kula jihad sampai mati syahid. Sing tukang dakwah menyatakan saya berdakwah menyebarkan agama jenengan. Kemudian yang ini tukang sedekah kula sedekah terus-terusan mboten mandeg. Nah, kemudian Allah katakan kepada mereka, kadzabta, dusta kamu. Kowe jihad ben diarani, jawab ben diarani jariun memberani. Kowe dakwah ben diarani alimun ustaz kiai gus. Kowe infak ben diarani jawadun ben disebut wong lomo wong dermawan. Masukkan ke neraka, masuk neraka semua karena niat yang salah. Ngoten nggih. Terus jenengan mboten usah ketika melihat orang dengan casing agama kemudian kudu piye-piye nganti nyosor-nyosor tangan sak sikil-sikile mboten usah. Jenengan ndak tahu kedudukan dia di mata Allah pun. Salaman nggih sak mati mawon salaman pun. Aja cipika-cipiki nggih monggo, tapi nek nganti nyosor-nyosor terus kon ngumbah tangan banyune jenengan nunjuk kon ngidoni wedang-wedange jenengan royokan mboten usah pun. Niki saestu niki akidah lho, Pak. Iki akidah. Ngoten. Antek-antek sing mboten mung didoni didudul barang ora ngerti jek utek upil. Oh, makanya ini bahaya Pak Jalan mboten paham. Pun sampai 6 dulu nanti kita lanjutkan. Ini serapat nih. Lho di alarm kali bojo kula mulai aja wengi-wengi. Kula ket sonten ki jam sekawan. Kawan dan Karanganyar terus pada maghrib ten tipes wis mriki. Nggih. Kepepet rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Menika yang bisa saya sampaikan. Mungkin dimutaken ya Pak Agung sampai nomor 7. 6 nanti masuk 7 nggih. Wonten ingkang ajeng ngejak rame napa mboten? Iki kalih ruput niki lho. Pripun? Syiah berarti lawannya ahlu sunnah. Ini tadi kan ahlu sunnah. Terus nanti ya, dalam pembahasan akidah niku muncullah kenapa kitab akidah itu tersusun, karena muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang niku jane induknya niku cuma 5. Yang pertama Syiah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga niku Khawarij, yang keempat niku mengke enten Jabariyah. Kemudian ada Mu'tazilah. Jadi mau 5 niki tok jane. 5 niki kemudian netes beranak pinak macam-macam. Nah, Syiah ini dalam doktrinnya dia mengkafirkan mayoritas sahabat kecuali 7 atau 10. Kemudian dia meyakini bumi ini tercipta karena adanya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian dia juga mengatakan, nggih, kalau Quran yang kita pegang
itu baru sepertiganya, sisanya dikorupsi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dibuang. Kemudian dia juga punya keyakinan kalau khalifah yang sah untuk Ali bin Abi Thalib sanes 3 sebelumnya. Pramila sak mangke dalam syahadat dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Nah, mungkin enten niku akidah ngoten niku enten. Makanya sebenarnya poin-poin akidah tadi 1 sampai 6 tadi ini kalau dijabarkan, didetailkan ini bisa membantah kelompok mana, ini membantah kelompok mana, ini membantah kelompok mana, ngoten. Nah, penyusunan kitab akidah makin mendekati masa kita ini nanti makin tebal karena kelompok itu makin maneka warna, makin aneh-aneh. Pramila apa yang terjadi di Iran nggih, kita melihat saja ibaratnya kados jenengan ningali enten ula padu kalih singa. Menapa jenengan ajeng melu gelut? Nah, ajeng misah, mboten usah. Ditonton mawon gitu kan. Dan memang itu bagian dari roda takdir yang akan terus bergulir sampai nanti tidak tahu siapa yang memimpin Iran itu. Dari situlah kemudian Dajjal akan muncul dari Isfahan, Khurasan yang hari ini di situ mayoritas banyak orang Yahudi. Bahkan rumah-rumahnya itu kan logo-logo ini bintang David niko. Neng orangnya nek keluar gitu berdandan kayak orang Islam gitu. Tapi mereka orang Yahudi. Bahkan parlemen Iran itu ada kumpulan Yahudi gitu. Makanya kita lihat saja dramanya seperti apa. Nonton malih Syiah. Tidak ada, cukup. Syiah juga punya doktrin tentang kawin kontrak. Kawin yang tidak butuh saksi, cukup dinikahkan sama kiainya dengan mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah dengan mas kawin sekian selama sekian hari. Mirip kayak akad niku lho nyewa mobil atau motor niku. Terus nek ngapunten nek nembe metingkring terus jamin tek niku nggih langsung jatuh talak. Pokoknya fikihnya aneh fikihnya. Fikihnya tidak, karena dia mengkafirkan sahabat maka hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari itu tertolak semua. Dan dia memunculkan hadis-hadis sendiri. Terus nanti ritualnya nyabet-nyabet geger niku kaya wong Nasrani. Wong Nasrani kemarin kan ngoten to. Nah, endak sing dipenteng ceblok. Niku wong sing agak mirip ngoten niku, nyabet-nyabet geger gitu untuk merasakan penderitaan Imam Husain gitu. Dan mereka meyakini makin banyak darah yang menetes nanti ganjarannya makin tinggi. Padahal bapaknya Imam Husain Ali bin Abi Thalib juga meninggal terbunuh. Husain tidak pernah melakukan itu. Nah, makanya syariatnya syariat yang digawe-gawe dan memang kalau ditarik berakar pada orang Yahudi dan Nasrani. Syiah dikafirkan boleh enggak? Nanti ulama berbeda pendapat pada Syiah yang mana. Nah, nanti ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu dia tidak mengkafirkan sahabat. Nah, yang Zaidiyah ini tidak boleh. Tapi kalau yang Isna Asariyah yang di Iran itu boleh. Karena memang dia punya akidah-akidah yang tadi saya sebutkan. Tadi akidah-akidah kafir sudah mengatakan Al-Qur'an itu kurang, sahabat itu kafir, macam-macam itu sudah berlebihan. Nggih. Wonten malih cekap nggih Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala apabila mekaten yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya maaf. Alaikum subhanakallahumma